Noel sudah tidak dukung lagi Pak Ganjar, it's okay, itu malah itulah yang kita harapkan. Ya, jadi ketika ada relawan yang pergi, kami sedih, kami haru, kami lantunkan doa-doa terbaik. Bahkan kami adakan kegiatan khusus buat menghormati rekan relawan yang pergi. Ketika ada relawan yang sama-sama berjuang, lalu mendadak tidak ada, kami haru, kami merasa kehilangan. Semangat kami runtuh, seperti berkurang sebelah jiwa. Ketika ada relawan yang kami kenal sangat baik, rendah hati, tampan, tidak ada lagi bersama barisan kami hanya bisa berdoa. Itu yang kami lakukan ketika ditinggal oleh kawan kami, Birgaldo Sinaga. Ya, kita nggak akan bicara tentang seorang sosok relawan Birgaldo, tapi kita mau ngomongin Noel. Entah relawan, entah apa ya. Tapi kemarin saya sempat debat tipis-tipis dengan orang yang namanya Noel Ebenezer ini di Kompas TV. Dia dengan bangga mengaku sebagai Ketua Umum Relawan Ganjar dengan nama GP Mania. Nggak pernah tahu kapan berdirinya, kapan kegiatannya, apa saja giatnya, siapa pengurus lainnya. Apalagi visi misinya nggak ada yang tahu, nggak jelas, dan nggak ada yang tahu. Tahu-tahu kemarin, juga dengan bangga dia membubarkan organ yang namanya GP Mania. Ya, GP Mania kok bubar? Ini di mana manianya? Masa mania cuma hitungan bulan bubar? Mania itu artinya bisa jadi cinta mati lah, atau suka banget, atau kecanduan banget. Masa kecanduan gitu doang? Nggak ada sakau-sakaunya. Mungkin ini bukan GP Mania ya, tapi Noel Mania. Karena nggak ada yang tahu siapa pengurusnya, selain Noel. Nggak tahu kapan berdiri, tahu-tahu bubar. Ya sebenarnya sih bubar ya bubar aja sih, sebenarnya ya. Nggak penting banget. Atau siang bubar, lalu sorenya bikin relawan baru. Juga silakan. Nggak ada yang istimewa, nggak ada. Nggak ada yang luar biasa juga, ya cuma lucu aja tuh. Nah, setelah saya dan Noel di Kompas TV kemarin, ternyata videonya lumayan nyebar. Banyak kawan pentolan relawan Ganjar Pranowo itu kontak saya. Dan seperti yang saya duga, mereka semua happy dan bahagia karena Noel membubarkan sesuatu yang bentuknya juga nggak ketahuan itu. Ya, menurut saya ya asli relawan figur tertentu yang di sela-sela pekerjaan sehari-harinya sesempetnya lah bikin kegiatan gitu. Dan biasanya tiap minggu tuh ada aja kegiatannya. Inti kegiatannya adalah biasanya tuh memperkenalkan atau mempopulerkan figur yang didukung, biasanya begitu. Ini relawan yang beneran ya, yang kayak kita gini lah misalnya. Nah, kalau Noel ini kegiatan relawannya tuh nggak jelas. Bahkan dia lebih banyak beritanya dengan Munarman daripada soal GP gitu. Jadi saya duga sebenarnya memang Noel itu bukan manianya ke GP, bukan, tapi ke Munarman. Maka layak disebut sebagai Munarmania. Udah bukan GP Mania, sekarang jadi Noel Mania. Dan dikenal sebagai seorang Munarmania. Dan bisa jadi besok bertambah jadi Anies Mania. Komplit ya. Ya, tapi memang si Noel ini sangat terkenal di kalangan wartawan. Dia narasumber TV atau koran yang bisa hadir setiap saat. Ya mungkin itu kegiatan sehari-harinya. Setelah didepak dari komisaris anak BUMN. Jadi waktunya banyak gitu. Ya kalau misalnya kami-kami yang melanjutkan kerelawanan setelah menjadi relawannya Pak Jokowi, itu ya relawan biasa aja, bukan politisi, bukan. Nggak ada keinginan apa-apa kecuali ya pengen jadi bagian dari pesta demokrasi ini saja. Ya kan namanya kan pesta ya, happy-happy lah. Politik yang ringan dan yang lucu aja gitu ya. Karena yang berat-berat kan itu udah bagiannya politisi gitu. Nah sementara Noel ini, kalau nggak saya salah dengar itu dia menyebut dirinya sebagai seorang politisi. Ya wajar jadinya. Ketika keinginannya
saya nggak tahu ya apa keinginannya, terkait dengan Pak Ganjar tidak terpenuhi, ya mendadak jadi baper, jadi benci. Dan itu bagus menurut saya. Kalau kemudian Noel frustasi, nggak lagi mau pura-pura bikin relawan Ganjar, itu bagus. Jadi clear. Karena jadi relawannya kader PDIP itu memang berat, Noel. Kamu nggak akan kuat. Lagian juga biar nggak dianggap jadi duri dalam daging kan. Kelihatannya dukung Ganjar, tapi kok dukung Munarman. Kelihatannya pinter, tapi kok kurang. Yang menarik adalah prosesi Noel dan beberapa orang mungkin GP Mania itu tadi ya. Kemarin itu waktu membubarkan organnya, itu ada aksi lepas kaos gambar Ganjar. Yang saya yakin itu kaos baru ya, baru dibuat ya. Baru mereka buat dan lalu mereka pakai, lalu mereka lepas lagi. Lalu juga dibarengi dengan komentar Noel seperti ini nih. Nih lihat. Yang kiranya bisa diterima oleh publik, meyakinkan aja dia nggak bisa. Meyakinkan kita sebagai pendukungnya, rakyatnya, atau siapapun. Dan itu kita tidak temui di Mas Ganjar. Buat apa kita mendukung orang yang tidak punya nyali? Udah nggak punya nyali, nggak punya gagasan, kita nggak mau. Iya, kalau udah nggak menguntungkan atau nggak suka, yang nggak perlu bikin tuduhan ngawur. Noel ini kan kayak nembak cewek, ditolak mentah-mentah, lalu nyinyirin ceweknya, kayak gitulah. Kalau misalnya mencoba mendekati Ganjar, lalu Ganjarnya mungkin juga jaga jarak ya, karena apapun Ganjar sekarang masih pejabat publik, ya pasti lama-lama risih juga ya kalau dipepet orang-orang yang mengaku relawannya seperti Noel ini kan. Apakah karena itu Noel ngamuk? Lemesin aja bro, lemesin. Kalau lu memang relawan, bukan atau belum jadi tim ses resmi, ya nikmati saja proses jadi relawan. Kan relawan itu mirip penggemar atau fans club seorang idola lah, kayak gitu aja lah. Contoh nih, saya ngefans ya sama misalnya Ariel Tatum. Ya cukup stalking IG-nya atau nge-like postingannya. Nggak juga japri minta ketemuan. Emang siapa lu? Jadi kalau memang relawan beneran, ya rela. Rela nggak deket, rela nggak dapat sesuatu, rela nggak dianggap, rela banyak hal yang bersifat keuntungan pribadi itu nggak dapat gitu loh. Relawan itu bayarannya ya ketika misalnya kandidat yang diusung menang secara benar, itulah kenikmatan seorang relawan. Tapi kalau sudah seperti yang saya duga ya terjadi pada Noel ini, misalnya terbukti Noel memang pengen nempel ke Ganjar tapi nggak kesampaian, lantas baper, ya itu mungkin bener Anda itu seorang politisi yang pengen dapat manfaat lebih ketimbang sekedar jadi relawan. Atau bisa juga disebut Anda itu adalah nggak relawan. Ya lalu ketika muka songong Noel ini bilang Ganjar cocok jadi presiden YouTube katanya. Ya ini sih pujian yang luar biasa menurut saya. Setidaknya Noel tuh mengakui bahwa di balik kritik Noel ke Ganjar, Noel mengakui bahwa Ganjar memang punya tampang presiden. Ya kan kegiatan Ganjar itu yang selalu tidak luput didokumentasikan, lantas disebar ke sosial medianya. Itu adalah Ganjar sangat terbuka dan berani menghadapi dunia luar gitu loh. Ya Ganjar kan bukan Anies yang serba misterius. Kerjanya misterius, anggarannya misterius, pertanggungjawabannya lebih misterius. Tahu-tahu punya utang 90 miliar. Ganjar itu memberi contoh arti pejabat publik bukan pejabat oligarki. Apa yang ia lakukan bisa dilihat sehari-hari di semua sosial medianya. Ganjar melek teknologi, paham arti keterbukaan informasi itu tadi. Ganjar pinter, makanya nggak terlalu welcome sama Noel. Beda sama Anies. Lalu ketika Noel bilang soal Ganjar miskin gagasan, ya memang sekarang belum waktunya teriak-teriak soal gagasan. Ganjar ini masih pejabat publik, masih gubernur. Beda dengan Anies yang bahkan dia sudah deklarasi capres dan seolah kampanye ketika masih menjabat jadi gubernur. Bukan Ganjar yang miskin gagasan, Anies yang miskin sopan santun politik. Dan kalau saya melihat ya memang kecenderungan Noel ini akan mengalihkan dukungannya itu meski cuma 2 suara mungkin ya.
Ketum dan sekjennya mungkin ya, cuma 2 suaranya. Saya melihat Anies akan menjadi bahan perjuangan berikutnya. Karena sejak kemarin pujian Noel ke Anies ini luar biasa. Sampai bilang kalau Anies ini adalah aktivis 98. Padahal kemana Anies tahun 98? Dia masih kuliah di Amerika. Dan satu-satunya peristiwa heroik yang Anies lakukan saat tahun 98 adalah dia membantu mahasiswa lain menurunkan foto Pak Harto di kedutaan. Padahal saat itu di Indonesia sendiri ya, itu Soeharto itu memang sudah turun dan digantikan oleh B.J. Habibie. Itu aktivis penurunan foto ya. Segitu memujinya Noel sampai dia jadi tertawaan di mana-mana. Ya, saya duga dia akan mengalirkan dukungannya yang cuma beberapa gelintir itu ke Anies. Ya malah bagus sih. Karena nggak mungkin Prabowo apalagi Puan ya. Karena memang sepertinya DNA-nya Noel itu memang ke arah Anies. Caranya dia membenci orang-orang baik, caranya dia kecewa ketika dipecat dari komisaris. Itu speknya itu ya, speknya itu spek Said Didu lah. Jadi ya besar kemungkinan Noel akan berlabuh di relawan Anies. Mungkin jadi Anies mania itu tadi ya. Ya silahkan diterima dengan gembira ya buat teman-teman relawan Anies. Ya sebentar lagi akan hadir si anak hilang bergabung dengan kalian. Lemesin aja lah, terima dia dengan penuh berkah dan kebahagiaan. Terima dia seperti kalian menerima adik sendiri. Ya memang agak-agak sedikit ngeselin ya, tapi percaya. Kami ikhlas melepas pergi. Karena buat apa di sini? Nggak ada gunanya juga, cuma bikin capek hati. Terima kasih dan terimalah kehadiran Noel di keluarga baru relawan Anies. Kami selalu doakan siang dan malam. Semoga Noel dan mania-mania yang lain ya bisa hidup bahagia dan menjadi relawan-relawan yang produktif. Sehingga bisa maju capresnya, bahagia relawannya. Tapi yang jadi presiden semoga tetap Ganjar saja. Saya maju, Pre. Aman kan?